Babak baru kecelakaan bus yang berstiker PO Haryanto. Ternyata ada oknum agen yang sengaja meminjam bendera PO Haryanto untuk menjual tiket ke penumpang dan menyediakan armada sendiri. Bukan dari PO Haryanto yang ada gambar wayangnya. Kejadian ini bermula ketika sebuah bus yang berstiker PO Haryanto mengalami kecelakaan karambol di ruas tol Batang Semarang pada tanggal 15 Maret 2026 lalu. Bus menabrak 5 mobil pribadi di depannya hingga mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bodi. Haryanto, Pak Bos, nih mobilnya nggak tahu gimana ininya ya, hancur mobil kita. Berapa mobil tuh? Banyak, di belakang banyak mobil. Udah 12 hari orangnya. Mana sopirnya? Sopirnya mana? Di belakang, ngurusin di belakang, ngurusin mobil-mobil. Keluarga saya tuh sampai semuanya. Mobil saya hancur, Innova. Tadi kan dari jalur sini, terus dibuang mobil ke kanan tadi kalau diam di jalur sini, kita malah canda. Kanan nggak canda malah kita. Kamu PO Haryanto? Ada kernetnya. Ya kamu saksi ya. Kamu saksi mata ya, PO Haryanto ya, saksi mata. Pak sopirnya mana? Pak, Iya. mobil Haryanto ya. Iya. Mobil Haryanto ya. Ya, saya buat bukti ya Pak. Iya, saya kena di itu Bu, di Iya. Bu. Ya, tolong ya. Saya buat bukti ya. Batu ini Bu. Nanti saya sampaikan ke Bos Haryanto. Siap. Sopirnya Bapak. Dan pemilik mobil rame-rame meminta ganti rugi. Berkali-kali menyebut PO Haryanto. Salah satu pemilik mobilnya adalah Bapak Gede Pasek Suardika, mantan anggota DPR RI yang juga turut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Korban semua. Bos Haryanto ya. Ini apa ugal-ugalan tuh bagaimana ya Pak? Maaf, bukan ugal-ugalan, sama tadi dibuang, terus saya agak nutut ngeremnya. Bukan ugal-ugalan, tadi saya udah lihat Pak. Ya nanti ada CCTV sebagai ada. bukti ya. Ada CCTV-nya, Mobil kita hancur gimana ini? Yang Setelah kejadian tersebut, video kecelakaan viral dan tersebar luas di media sosial, sehingga Bapak Haji Haryanto selaku pemilik PO Bus Haryanto memberikan klarifikasi bahwa bus tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain yang sengaja meminjam nama dan menempel stiker Haryanto pada bodi busnya. Berikut klarifikasinya. Aduh, mohon maaf Mas, itu bukan punya Haryanto kita. Kalau untuk Haryanto kita itu yang ada logonya gambar wayang, ya. Itu ada Haryanto luar, dikira punya Haryanto kita, gitu loh. Jadi mohon maaf, untuk informasi ini saya luruskan bahwa tidak ada Haryanto kita yang laka di tol Batang. Ya, sekali lagi bahwa kejadian itu bukan bis Haryanto punya kita, ya. Bis Haryanto keluar, ya. Kalau di Haryanto kita ini ada gambarnya wayang, gitu loh. Terima kasih dan informasinya. Mohon maaf sebelumnya barangkali ada berita-berita yang kurang pas ya, ini yang merugikan PO kita ya mohon maaf ya bahwa kejadian ini bukan punya kita ya. Yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pejabat ataupun mantan anggota DPR RI yang turut menjadi korban pun tidak puas dengan klarifikasi tersebut dan meminta Dinas Perhubungan untuk menegakkan regulasi yang lebih ketat untuk angkutan darat terutama bus. Usut punya usut terungkap fakta baru bahwa bus yang menjadi tersangka kecelakaan beruntun adalah milik sebuah PT yang disewa oleh agen sendiri untuk angkutan lebaran dengan STNK atas nama PT Samudra. Dia meminjam bendera PO Haryanto karena yang sudah punya trayek resmi dan market yang bagus di kalangan penumpang dan untuk menarik minat serta kepercayaan penumpang. Jika ada hal seperti ini, siapakah yang harus disalahkan? Menurut Undang-Undang secara hukum, pengemudi bus yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi pidana dan denda serta bertanggung jawab atas ganti rugi. Berikut rinciannya. Berdasarkan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dapat diancam hukuman sebagai berikut. Mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang dipidana paling lama 6 bulan dan atau denda maksimal 1 juta. Mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 2 juta. Mengakibatkan luka berat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda maksimal 10 juta. Mengakibatkan kematian atau korban meninggal dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 12 juta.
Tanggung jawab perusahaan otobus atau PO Bus. Selain pengemudi, perusahaan angkutan umum atau PO Bus juga bertanggung jawab berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jika terjadi kecelakaan berat yang mengakibatkan korban meninggal atau luka, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman tanpa menggugurkan tuntutan perkara pidana. Ganti rugi perdata. Korban berhak menuntut ganti rugi secara perdata untuk kerusakan kendaraan atau kerugian material lainnya. Jika terlibat kecelakaan dengan bus, segera catat nama pengemudi, nomor plat bus, nomor lambung bus, ambil foto posisi kendaraan, dan cari saksi serta CCTV di lokasi, lalu laporkan ke pihak kepolisian terdekat. Semoga masalah ini segera ada solusinya dan titik terang, tidak ada yang merasa dirugikan. Dan untuk siapapun yang sedang melakukan perjalanan, semoga terhindar dari musibah di jalan, diberikan aman, kemudian juga selamat sampai tujuan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.